5, 4, 3, 2, 1, open the door. Yes. Hai guys, apa kabar? Sekarang saya sedang berada di rumahnya Kak Linda Lado. Biasanya dipanggil Linda. Oke, Kak Linda ya. Saya baru pertama kali bertemu setelah berkenalan di Facebook selama bertahun-tahun. Dan ketika kami tadi ngobrol, ada cerita-cerita dari Kak Linda yang buat saya sangat-sangat menarik. Udah pernah tahu dengar ceritanya Kak Linda belum? Belum. Kalau gitu ikutin saya. Oke. Kak Linda kalau boleh tahu sekarang di Jakarta ya? Iya, Jakarta. Itu udah berapa tahun di Jakarta? Sudah kurang lebih 10 tahun. 10 tahun. Ya. Bersama keluarga? Sendiri. Di sana saya survive sendiri. Sendirian. Ya, Oke. Single parent yang benar-benar harus bisa guys, berdiri sendiri. Kak Linda ini adalah seorang single parent. Ini kalau single parent berarti pernah menikah. Pernah menikah dan punya anak satu. Pernah menikah dan punya anak satu. Ya. Oke. Kalau boleh tahu kenapa nih Kak sampai kita tadinya ya namanya mabuk asmara, mabuk cinta. Kita menjalani satu hubungan itu tidak melihat dasar dari apa itu rumah tangga, pondasi. Jadi kita dalam satu rumah tangga dua nakoda. Dua nakoda itu gimana maksudnya? Dari latar belakang yang berbeda. Dia Katolik. Oke, kita kasih tahu saja agama yang berbeda gitu ya kira-kira ya. Oke. Tadinya pikirnya berbeda tapi satu, tapi no. Ternyata nggak bisa. Nggak bisa. Oke. Nggak semudah itu. Oke. Jadi pengalaman mungkin dari single parent ini apakah hanya gara-gara perbedaan keyakinan? Perbedaan keyakinan. Hanya karena itu? Ya. Apakah tidak ada? Tidak ada yang lain-lain. Karena kita sangat-sangat rumah tangga yang sangat-sangat harmonis, somai. Tapi karena mungkin ada gesekan-gesekan, ada orang ketiga, orang tua. Orang tua yang masuk untuk, wah lu kepala rumah tangga, lu nggak bisa kalau misalkan hidup lu nya ke sini kiri, satunya ke kanan. Tidak bisa seperti itu. Jadi dia di panas-panasin terus, akhirnya rumah tangga kita mulai dari situ panas sampai kita pisah. Oke guys, mungkin pengalaman buat kita semua ya, buat semua yang sudah berumah tangga, mungkin sebagai rumah tangga baru kita tidak bisa menerapkan apa yang menjadi kebiasaan kita di rumah tangga kita yang aslinya, terus kita bawa di dalam rumah tangga kita yang baru. Ini pelajaran pertama mungkin ya buat kita semua, bahwa ketika kita sudah menikah berarti kita membentuk sesuatu yang baru. Nah, kalau orang tua terlalu terlibat, maka kejadiannya ya bisa seperti yang dialami. Jadi kalau menurut saya, bagi kalian-kalian semua yang baru memulai rumah tangga, sebaiknya alangkah baiknya hidupnya pisah dari keluarga. Karena apa? Pasti ada percocokan, pertikaian orang ketiga, dan itu keluarga kita sendiri. Jadi kita harus mau makan, mau enggak, mau tidur, mau bangun, miskin, susah, kaya, itu kita sendiri. Dan di situ ada peran kita sebagai istri dan suami. Kalau kita terus bersama orang tua, kita nggak ada peran kita sebagai istri ataupun suami. Itu aja yang saya mau bilang. Ini kalau boleh tahu, ini Putri, anaknya Putri. Sudah besar? 22 tahun. Usia sudah 22 tahun. Apakah antara suami istri, maksud saya anak ini boleh menikmati hubungan dengan mama papanya? Kalau saya bebas. Itu pilihan. Saya berdosa kalau memisahkan anak dari orang tua. Mau seburuk apapun orang tua, dia ala duniamu. Papahnya masih sering ketemu sama anaknya? Sering, tapi jarang. Sering tapi jarang guys, gimana itu kita ngertinya? Enggak, maksudnya bisa dihitung gitu. Oke. Ya, sekali-sekali. Terus kalau ngomong-ngomong soal single, apalagi di Jakarta, apalagi keren kayak gini guys, kayaknya yang mau banyak deh ya. Bener nggak guys? Enggak, untuk sementara, bukan untuk sementara, sudah komitmen sama anak bahwa, dan buat diri sendiri bahwa lahir sekali, menikah sekali. Jadi enjoy. Lahir sekali, menikah sekali, mati bolak-balik. Mati sekali. Gak ada mati, bangkit lagi. Ini kalau kedagingan mati harus bangkit. Pelajaran kedua mungkin pagi ini, bahwa kalau misalkan pun ada yang harus bercerai, mungkin saya lebih setuju ya kalau itu nggak usah nikah lagi gitu ya. Karena kita berkomitmen dengan Tuhan ya. Bagus. Ya. Maut memisahkan, sampai maut memisahkan. Jadi kalau misalkan dia sudah dengan yang lain,
kita jangan ikutan. Kita yang mengerti kebenaran jangan. Makanya saya sudah seperti ini guys, seperti ini aja guys. Masih banyak yang ngantri tapi ya sudah. Pertama kali saya lihat dia punya Facebook guys, di mana namanya di Facebook ya, dia punya foto maksud saya. Saya sempat mikir gitu, ini Linda Lado, tapi kok kayak cowok gitu ya. Kirain cowok yang bertransformasi menjadi cewek gitu ya, tapi ternyata enggak gitu. Ya, aku lebih suka jadi diri sendiri. Ini penampilan kayak gini nih apakah karena patah hati? Bukan, aku dari kecil itu sudah tomboy. Oh, memang dari kecil. Memang bawaannya udah tomboy. Gak ada masalah sih sebetulnya ya. Bukan dan lebih nyaman dengan diri saya yang begini. Bukan karena patah hati ya. Nah. Tapi gini, kalau perbedaan keyakinan kan mestinya dari awal sudah tahu ya itu kok dari sampai... awal itu kita begini. Saya mau menceritakan sedikit begini. Saya gereja di gereja karismatik dan dia Katolik. Kita awal menikah itu kita udah komitmen bahwa pagi nanti nama suami saya Joy. Pagi nanti Jo temani Linda gereja. Kalau enggak Linda temani Jo gereja ya nanti sore gitu. Jadi kita tuh menukar kerja selama satu dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Nah mungkin orang tua melihat kok ini rumah tangga macam apa begini gitu. Jadi pokoknya dia setiap kali pulang kantor kan dia selalu di tempat nyokapnya dia, bokapnya dia. Jadi selalu ada masukan. Padahal orangnya sendiri nggak ada masalah dan sebetulnya. kita sering pelayanan bareng, sebetulnya gitu dia ya. orangnya asik, nice, bagus. Ya. Bagus, dia orang yang sangat nice. Tapi ya mungkin karena itulah keluarga lebih kuat ya. Mungkin Kak Linda kalau misalnya mau nasehatin apa nih ya, cinta beda agama atau apa nih? Gimana? Boleh nggak? Kalau menurut saya, kalau beda agama itu lebih baik firman Tuhan aja bilang, carilah pasangan yang seiman. Berarti Tuhan sudah tahu kita yang seiman aja bisa pisah, apalagi yang tidak seiman. Rumah tangga. Tapi kayaknya Kristen sama Katolik imannya sama loh ya mestinya. Agamanya yang lain. Itu gimana itu? Cara itu kan prinsip hal yang paling prinsip. Gitu ya. Bagi saya itu hal yang tapi misalnya nih anaknya kebetulan putri kan ya. Misalnya putri nanti anaknya yang itu mau menikah dengan beda agama diizinkan nggak? Tidak. Sebaiknya tidak. Jangan pernah memulai sesuatu yang firman Tuhan sendiri bilang cari harus yang seiman. Jadi dasar dari rumah tangga itu, fondasi dari rumah tangga itu kan Kristus. Mungkin maksudnya Kak Linda ini bukan kalau imannya sih saya rasa sama ya kepada Tuhan Yesus Kristus. Cuman mungkin dogmanya ya ada beberapa penekanannya yang memang ada beda. Itu hal prinsip. Itu hal yang paling prinsip. Dan jangan pernah coba-coba buat kalian semua. Jangan karena buta cinta akhirnya sudah tenang itu sama. No. Karena dari awal yang buruk berakhir juga akan buruk. Nah ini sekarang kalau soal perceraian nih, ini hebat loh ya. Udah pisah segini lama bertahan, nggak mau nikah lagi. Aku sangat bertahan. Mungkin ada nggak satu dua kata buat mereka yang mau cerai gimana? Atau boleh nggak dicerai? Cerai itu boleh nggak sih sebetulnya? Sebenarnya nggak boleh. Tapi kalaupun sudah terjadi, sebaiknya jangan menikah. Karena kita komitmen sama Tuhan loh. Benar ya. Itu yang aku pikir ya. Karena kita menikah kedua kalinya belum tentu lebih baik ya. Dan seperti kita main-main, pernikahan itu sakral, guys. Gitu sakral ya. Banget. Ini ngomong-ngomong nih, ini mantan si mantan tuh udah nikah lagi belum? Udah. Oh, udah ya. Anaknya udah 4 malah. Waduh, anaknya 4 guys. Padahal aku mau bilang sama dia. 5 tambah. Iya. Padahal aku baru mau bilang kalau diajak kembalian mau nggak dia? Sering deh sih chatting. Jadi saya bilang, jangan, kamu itu udah punya istri. Aku nggak mau dibilang pelakor. Kalau gitu hati-hati ya, yang mantannya dia jangan nonton videoku. Ntar kalau istrinya nonton aku digebukin. Iya. Oke guys, ini sekilas cerita. Jadi untuk adik-adik semua, teman-teman semua, kalau bisa carilah pasangan yang seiman, yang berjalan bersama. Jadi ketika dalam mengalami satu peristiwa dalam setiap rumah tangga, kita sama-sama punya hal prinsip bahwa dasar kasih Kristus itu adalah dasar dari rumah tangga kita. Itu keren banget. Iya. Tapi sekarang masalahnya banyak orang yang cerai bukan karena itu aja loh Kak. Ada ya masalah macam-macam. Karena mereka tidak bisa membawa dengan kasih Kristus. Kalau membawa dengan kasih Kristus itu kita bukan menuntut tapi membahagiakan, saling membahagiakan, saling memenuhi, saling penuhin, bukan saling menuntut.
Poin ketiga hari ini yang saya dapat dari Kak Linda, bahwa kalau kita mencintai, kita harus membahagiakan. Garis bawain guys, saya tulis di situ nanti ya. Bukan menuntut ya. Ya, kita yang harus membahagiakan. Bukan menuntut, kamu harus membahagiakan aku. Kita harus membahagiakan, memberikan kebahagiaan. Nice guys, ini harus dicatat. Masih banyak yang saya mau ngobrol sama Kak Linda, tapi sayang Kak Linda harus balik lagi ke Jakarta. Nanti lain kali kalau ke sini, saya mau ngobrol lagi. Oke deh, 5, 4, 3, 2, 1, close the door.